Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kang Ihsan dimanapun Anda berada yang berbahagia, saya mau menjawab pertanyaan dari Bu Sri ya. Pertanyaannya dari Bu Sri itu adalah, Pak Ihsan, bagaimana tradisi di masyarakat itu ada simaan-simaan Al-Quran, majelis-majelis simaan. Apakah itu ada dasarnya? Gitu. Terima kasih Bu Sri atas pertanyaannya. Sahabat Kang Ihsan yang berbahagia, simaan Quran ini dalilnya sangat jelas dari Al-Quran maupun dari hadisnya Rasulullah SAW. Ya, kalau di dalam Al-Quran Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ya ayat 209, Allah mengatakan wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun ya. Dan apabila dibacakan Quran ya kepadamu, fastami'u lahu, maka kamu semuanya diperintahkan oleh Allah untuk istima', untuk mendengarkan ya. Istama'a itu ngalap krungu lahu kepada Quran, wa ansitu, dan supaya diam. La'allakum turhamun, semoga kamu semuanya mendapat anugerah rahmat ya, dikasih sayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam surat Al-A'raf ini sangat jelas sekali bahwa kalau ada orang membaca Quran ya, tugas kita yang ada di sampingnya adalah mendengarkan gitu. Apalagi ini dibikin majelis. Jadi ada majelis, ada yang membaca, kemudian ada orang-orang yang menyimak. Tentu tradisi ini adalah satu amaliyah yang sangat bagus. Di dalam hadisnya Rasulullah, riwayat Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah ya, di sana Nabi mengatakan, man istama'a ila ayatin min kitabillahi ta'ala kanat lahu hasanatun mudha'afatun ya. Di hadis ini ya, Nabi mengatakan bahwa orang yang nyimak kepada bacaan ayat-ayat dari kitabullah, dari Al-Qur'an ya, kanat lahu hasanatun mudha'afatun ya. Dia dianugerahi kebaikan yang mudha'afah, yang dilipat gandakan ya. Wa man talaha kanat lahu nuran yaumal qiyamah. Sedangkan orang yang membacanya, jadi ada simaan ini kan, ada yang membaca, ada yang menyimak. Yang menyimak ini dapat hasanatun mudha'afatun. Dia mendapatkan kebaikan yang berlipat ganda. Sementara pembacanya, yang membaca Quran yang disimak itu, kanat lahu nuran yaumal qiyamah. Allah nganugerai cahaya pada hari kiamat. Artinya pembacanya dapat pahala, yang menyimak juga dapat pahala ya. Di dalam hadis riwayat Imam Ad-Darimi ya, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal ya, Nabi mengatakan, man istama'a ila ayatin min kitabillah kanat lahu nuran. Kalau ada orang nyimak bacaan ayat-ayat dari Al-Quran, dari kitabullah Al-Quran, kanat lahu nuran, maka baginya cahaya. Jadi simaan Quran itu bagus, yang nyimak bagus, yang membaca bagus, apalagi yang membaca. Karena yang membaca Quran ini sendiri saja pahalanya banyak, apalagi yang membaca ini memberi manfaat kepada yang lain yang mendengarkan, tentu pahalanya lebih banyak lagi kan gitu. Jadi sekali lagi saya ingin menjawab dari pertanyaan Bu Sri tadi bahwa simaan Quran, yang menyimak tradisi istima'ul Quran itu dalilnya jelas ada di dalam Al-Quran dan ada di dalam hadisnya Rasulullah SAW. Jadi jawaban saya pada kali ini hanya fokus pada amaliyah simaannya ya, bagaimana hukum nyimak Qurannya itu. Sementara bagi yang membaca Quran itu ada pahala sendiri tentang qiraatul Quran, tentang tilawatul Quran, tentang mempelajari Quran, itu ada kajian tersendiri. Tapi fokus saya pada pertanyaan kali ini adalah tentang hukum nyimak Qurannya. Jadi jelas sekali simaan Quran ya, mendengarkan orang membaca Quran itu pahalanya sangat besar, yaitu mendapatkan hasanatun mudha'afatun, mendapatkan kebajikan yang berlipat ganda. Dan yang kedua, di dalam hadis Ad-Darimi itu kanat lahu nuran, dianugerahi Allah cahaya.
Jadi monggo tradisi amaliyah simaan Quran itu monggo diadakan di rumah-rumah, diadakan di masjid-masjid gitu kan. Ada yang membaca, ada yang mendengarkan, ada yang nyimak, supaya saling membagi rahmat, saling membagi pahala kepada sesama kita. Demikian Bu Sri, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.